Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja. Ketua KPK Firly Bahuri akan buka semua yang terlibat ya kasus SYL ini begitu. Silahkan begitu kan, buka semua begitu kan, siapapun orangnya begitu kan. Karena pada kenyataannya kalau ini dibuka, maka kemudian siapa yang terlibat di dalamnya? Katanya sih ya KPK juga akan diperiksa semua. Ya bagi anak buah Firly Bahuri, ke wakil ketua KPK dan sebagainya begitu. Semua jadi KPK akan diperiksa katanya ya. Jadi kalau ini diungkap oleh Firly Bahuri, siapa yang membisiki begitu kan ya? Apakah ini dibisiki orang-orang di luar sana? Lalu kemudian ungkap siapa sih sebenarnya dalang dibalik untuk menjegal Anies Baswedan. Saya ingin tahu di situ begitu kan. Jadi kalau ini sudah diungkap, maka kemudian akan terjadi sesuatu yang kemudian mengungkap sosok yang ingin menjegal Anies Baswedan di situ begitu. Pasti ya Firly Bahuri akan bernyanyi di situ begitu ya. Dan bahkan di satu sisi akan melihat apakah ini pemerasan benar-benar ya kasus yang sangat sangat jahat begitu kan. Ya kita lihat saja karena kita melihat begini. Ketua KPK di situ sebagai acuan hukum ya korupsi sebenarnya kan dihormati di situ begitu kan ya, tidak melakukan dengan pemerasan seperti ini. Kurang apa coba bayangkan begitu ya, gaji sudah seperti itu begitu kan, kok masih ada sesuatu yang kemudian masih kurang di situ begitu ya, bongkarlah begitu biar tahu. Ketua Firly Bahuri ya akan buka semua yang terlibat kasus SYL. Hayo berkicaulah, bernyanyilah Firly Bahuri. Siapa yang meminta proyek itu begitu kan? Seru makin panas ya, numpang gelar tikar ya. Koruptor kejar koruptor. Saat ketangkap korupsi peras lagi di situ begitu ya. Jadi kan aneh begitu kan. Bahkan ya ada yang mengatakan gimana ini begitu ya. Usut tuntas siapa mereka begitu. Jadi kalau kita mengingat dengan hal kejadian-kejadian sebelumnya ya dipanggil Dewas KPK ya Firly Bahuri lolos di situ begitu kan ya, tapi pada kenyataan sekarang ya karena ini Kapolda sangat canggih begitu kan, pasti tahu alurnya bagaimana si Firly Bahuri di situ. Bahkan ya begitulah moral pejabat-pejabat kita saat ini ya, ketika sudah terjepit baru pakai ancam mau ungkap kasus anu. Artinya dia sudah tahu tapi nggak mau ngungkap ya. Tapi ketika dirinya terjepit dan terjebak barulah ancam itu dan ini. Ya kita lihat saja di situ begitu. Sangat disayangkan. Ayo buka semua, kita tunggu saja. Ya bernyanyilah si Firly Bahuri. Siapa di balik ini semua begitu kan? Yang kemudian ada pemerasan, terus kemudian orang yang Anies Baswedan yang kemudian mau dijegal, cobalah bernyanyi di situ begitu kan ya. Kalau Firly mau bisa bernyanyi di situ, wah ini terungkap siapa di balik ini semua begitu. Berarti Firly Bahuri benar-benar jadi ketua MK niat yang tidak baik. Ayo tunjukin ya. Dasar ya, ketangkap baru nyanyi. Siapa saja yang terlibat. Woi. Ini komentar-komentar netizen begitu kan ya. Yang dulunya ketika belum ditangkap ya si Firly Bahuri, jaga integritas KPK ya. Saya difitnah katanya begitu bagi orang-orang yang terkena koruptor. Alibinya si Firly Bahuri seperti itu begitu kan. Saya difitnah sebagai ketua KPK, saya dicaci maki, saya dituduh begitu ya. Bahkan ya orang-orang yang menuduh itu adalah orang-orang yang koruptor katanya begitu ya. Tapi setelah kena mereka malah mau membongkar begitu kan ya. Tapi kita tunggu saja bagaimana nyanyian si Firly Bahuri begitu. Apakah benar nanti begitu kan ya akan ada tersangka lagi siapa yang terlibat di situ ya. Semoga aja penjegalan kepada Anies Baswedan ya terungkap di situ begitu. Tidak hanya Firly Bahuri. Saya rasa seperti itu begitu. Bahkan Ketua KPK Firly Bahuri akan buka suara yang terlibat ya pemerasan SYL. Kader Partai Demokrat Eko Jonis mengungkapkan bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri akan membuka semua yang terlibat kasus dugaan korupsi. Ya, Kementerian Pertanian menjerat ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Pasalnya, Firly Bahuri kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL, sehingga ia pasti tidak akan tinggal diam tanpa perlawanan. Breaking news, Ketua KPK Firly Bahuri resmi menjadi tersangka pemerasan terhadap kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo juga seorang koruptor. Makin menarik pasti Firly akan buka semua yang terlibat kasus SYL ya.
Bahkan seperti diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo oleh polisi. Di Reskrimsus ya Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safari mengatakan bahwa penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan SIL diputuskan setelah gelar perkara. Artinya sudah kelihatan mereka begitu. Jadi kalau melihat ini semua benar nyata bahwa ada pemerasan, bisa saja muncul yang lain. Kerugian berapa uang negara kita begitu kan ya? Seperti itu. Masa penegak hukum masih kurang ya? Masih masih ada pemerasan seperti itu, ini kan kacau begitu. Ini sepanjang sejarah berdirinya KPK baru ini ya, KPK ditangkap polisi begitu kan ya. KPK jadi tersangka di situ begitu kan. Jadi ini agak kacau begitu kan. Bahkan KPK sekarang itu sudah tidak begitu dipercaya. Kita buktikan aja nanti begitu kan. Percayaan terhadap lembaga KPK hari ini sudah tidak lagi di situ begitu kan. Akibatnya ya bukan hanya KPK-nya yang bobrok begitu. Lihat saja bagaimana rezim-rezim hari ini. Bagaimana Pak Jokowi begitu seolah-olah tidak bertindak, tidak bersuara hari ini. Seharusnya bersuara dong di situ begitu kan ya. Tegakkan seadil-adilnya begitu. Jadi kalau ini dibiarkan terkesan gimana begitu kan ya, saling lapor sana sini begitu kan. Setelah ditangkap ya mau baru mengakui ya, baru mengungkap semua yang terlibat di dalamnya begitu. Lebih lanjut kata Ade begitu, Firly dijerat dengan 3 pasal, dimulai ya pemerasan gratifikasi hingga suap yang tercantum dalam pasal 12E atau pasal 12B ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pemenangan permasalahan hukum di Kementan ini pada kurun waktu 2020 sampai 2023. Ini cukup panjang sebenarnya begitu ya. Kok baru ketahuan sekarang? Sebenarnya sejak dulu begitu kan ya. Karena Firly Bahuri itu sangat kuat begitu ya. Bahkan ada indikasi gagallah Harun Masiku untuk ditangkap begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya untuk menangkap Harun Masiku ternyata gagal juga si Firly Bahuri. Ya taruhannya pasti ya itu aja mereka begitu. Jadi sekarang kan ya si Harun Masiku mungkin sudah tertawa lepas begitu kan ya, mengingat terkait dengan adanya Firly yang mengatakan bahwa akan menangkap Harun Masiku begitu kan sampai ketangkap. Tapi pada kenyataannya sekarang Harun Masiku ya santai-santai aja, bisa saja berada di pojok sana begitu kan ya. Jadi ini ada kekacauan luar biasa kepada Firly Bahuri. Entah apa yang merasuki mereka begitu kan, wallahu alam. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.